Selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut unsur kebahasaan dalam laporan hasil observasi. Nah, dalam teks laporan hasil observasi atau dalam kalimat formal, itu nanti akan kalian sering temukan beberapa jenis kalimat. Nah, pertama dulu kita akan mencari tahu apa yang dimaksud dengan kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Yang pertama yang kita pelajari adalah kalimat definisi. Dari unsur katanya saja definisi, berarti isi dari kalimat definisi ini adalah memberikan penjelasan umum tentang sebuah benda, hal, atau aktivitas. Nah, ciri-ciri atau karakteristik dari kalimat-kalimat definisi ini biasanya dan umumnya pasti akan menjelaskan makna, yang berarti pengertian, yang juga berisi istilah dalam sebuah laporan. Nah, laporan itu kan spesifik tentang objek biasanya. Nanti definisi dari objek itu apa, batasan-batasannya seperti apa. Ini penjelasannya juga bersifat umum, tidak mengarah pada ciri khusus. Kalau ciri khusus nanti sudah beda jenis kalimat lagi. Dan seperti yang kita ketahui, ini akan ditemukan pada laporan-laporan ilmiah sesuai dengan jenis teks yang kita pelajari sekarang, laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya kalau kalimat deskripsi, yang kalimat yang seperti apa, Bu? Dari unsur katanya juga deskripsi, berarti yang berisi penjelasan, mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan sifat-sifat dari sebuah benda atau objek yang khusus. Kalau umum tadi definisi, sedangkan yang khusus ini lebih ke deskripsi. Karakteristiknya seperti apa, Bu? Nah, ini bisa membantu pembaca seolah-olah ikut melihat, merasakan, mengamati, membayangkan, mengimajinasikan objek yang sedang diceritakan. Tentunya, kata kuncinya dia akan membicarakan secara khusus suatu objek. Nah, ini ditemukan pada laporan atau paragraf deskripsi. Dan makna kalimatnya akan berubah jika struktur kalimatnya dibalik. Maksudnya, Bu, nanti Ibu akan jelaskan contoh-contohnya. Yang jelas deskripsi ini karena untuk membantu pengamatan, dia akan jauh lebih komprehensif dan lengkap jika dijelaskan melalui panca indera, misal dari ukuran, warnanya, rasa, kemudian bentuk, dan sebagainya. Ini adalah pembanding atau perbandingan dari kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ingat, definisi secara umum, sementara deskripsi secara khusus atau spesifik dan ditangkap dengan panca indera. Misalnya seperti apa, Bu? Misal definisi dari kucing. Kucing adalah hewan mamalia yang berkaki 4. Sementara kalau deskripsi, kucing ini memiliki bulu yang sangat tebal. Sudah ada gambaran? Kalau belum, untuk menambahkan, untuk mendetailkan beda dari keduanya, kalimat definisi ini kalau diubah, dibolak-balik kalimatnya itu tidak akan merubah makna dari kalimat. Sementara kalau deskripsi kebalikannya, jika dibalik dia bisa akan merubah makna dari kalimat. Contohnya apa, Bu? Nih, contohnya kambing dan kerbau adalah hewan pemakan rumput. Nah, kalau dibalik seperti apa sih, Bu? Dibalik, hewan pemakan rumput adalah kambing dan kerbau. Artinya sama ya, setara. Sementara kalau yang makna tidak bisa dibalik tadi, yang deskripsi, yang kucing memiliki bulu sangat tebal, bulu yang sangat lebat memiliki kucing. Tidak masuk akal kan? Tidak berterima. Nah, ini lagi contohnya yang lebih mendalam atau lebih spesifik dari kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Karnivora adalah sebutan untuk hewan pemakan daging. Hewan pemakan daging disebut dengan karnivora. Itu yang definisi. Kalau deskripsinya, biasanya karnivora memiliki taring dan cakar yang tajam. Nah, ini adalah hasil pengamatan dengan panca indera, dilihat dengan mata untuk memangsa buruan mereka. Kalau dibalik bagaimana, Bu? Kalau dibalik, taring dan cakar yang tajam untuk memaksa buruan memiliki karnivora. Nah, tidak berterima kan?
Jadi seperti itu ya anak-anak ya, perbedaan dari kalimat definisi dan juga kalimat deskripsi. Kalau nanti pada struktur laporan hasil observasi, kalimat definisi ini akan ditemukan dan akan diletakkan pada kalimat pembuka, bukan kalimat pembuka, paragraf pembuka, paragraf awal. Ataupun kalau misalnya di tengah-tengah itu ada di kalimat-kalimat awal. Sementara deskripsi, nah ini kalau di struktur LHO ini ada pada bagian deskripsi manfaat maupun deskripsi bagian. Ingat tadi ada jenis deskripsi ya, kalau di struktur laporan hasil observasi, deskripsi bagian dan juga deskripsi manfaat. Oke, sampai detik ini silakan bertanya kalau ada yang belum jelas. Nah, anak-anak, tadi sudah kita pelajari jenis kalimat berdasarkan ciri yang di dalamnya, khusus dan umum. Sekarang kalau berdasarkan klausanya, kalimat dibagi menjadi dua, yakni kalimat simpleks dan juga kalimat kompleks. Kalimat simpleks ini juga dikenal nama lainnya sebagai kalimat tunggal. Kalimat tunggal, ada kalimat tunggal dan juga kalimat majemuk untuk kalimat kompleksnya. Nah, sudah pernah dengar kan kalau jenis-jenis kalimat ini? Yang pertama dulu kita pelajari adalah kalimat simpleks atau kalimat tunggal. Nah, dalam bahasa Indonesia yang sering kita dengar kalimat tunggal ya, ini hanya terdiri dari satu klausa dan hanya memiliki satu unsur subjek dan satu predikat. Jadi untuk simpelnya di kalimat tunggal ini struktur secara sintaksis bahasa Indonesianya ini ada strukturnya berupa subjek, sekurang-kurangnya adalah subjek dan predikat. Sudah sering kita belajar kan di SMP juga. Nah, ini juga struktur kalimat sederhana, tidak menggunakan kalimat penghubung atau konjungsi, kata penghubung atau konjungsi, dan merupakan kalimat tunggal. Sangat-sangat sederhana dan mudah untuk kalian pahami. Lalu contohnya seperti apa, Bu? Nah, nih kalimat simpleks dengan pola subjek dan predikat. Subjek predikatnya, penglihatan kucing. Nah, penglihatan kucing ini adalah subjeknya. Sangat bagus adalah predikat. Tadi kalau kita belajar di awal ini termasuk jenis kata apa ya? Verbakah, adjektifakah atau nomina? Iya, adalah adjektiva, dan adjektivanya pun yang sudah dalam bentuk frasa adjektiva. Lalu kalau yang lebih lengkap ada unsur subjek, predikat, pelengkap. Pelengkap di sini bisa kita tuliskan kata keterangan waktu, keterangan tempat, dan sebagainya. Nah, contohnya kucing adalah hewan mamalia. Nah, kalau kita bandingkan tadi di awal ini termasuk jenis kalimat definisi atau kalimat deskripsi. Nah, belum ada keterangan lebih lengkap ya di sini. Jadi kita belum bisa tahu jenis yang deskripsi atau definisi. Lalu yang ketiga, predikat mendahului subjek pada kalimat inversi. Dengan pola predikat, subjek, dan keterangan. Kalimat inversi itu yang dibalik anak-anak. Jadi kalau selama ini yang kita pelajari adalah subjek dulu baru predikat. Nah, ini bisa dibalik. Predikatnya dulu baru subjek. Terdapat beragam jenis wayang di museum ini. Sampai di sini untuk kalimat simpleks sepertinya tidak terlalu rumit ya, karena sudah sering kita pelajari. Untuk selanjutnya, kita mempelajari jenis kalimat kompleks. Nanti akan ada dua jenis, kalimat kompleks setara dan kalimat kompleks bertingkat. Nah, kalau tadi simpleks itu tunggal, kalimat kompleks adalah kalimat majemuk. Majemuk yang setara dan majemuk bertingkat. Nah, kalau di simpleks tadi tidak ada penghubung, ciri khas dari kalimat kompleks ini adalah ada kata konjungsi anak-anak atau kata hubung. Apa saja? Nah, ini yang pertama kita pelajari adalah kompleks setara atau biasa dikenal dengan majemuk setara. Dengan informasi yang kita dapat, majemuk berarti kalimat yang terdiri atas dua klausa, minimal dua klausa. Dan karena sifatnya setara berarti setiap klausa itu bisa berdiri sendiri atau berdiri masing-masing. Ada induk kalimat, tidak memerlukan anak kalimat. Nah, contohnya seperti apa sih, Bu? Dari tadi belum nyambung. Nah, ini Bu tuliskan dulu ya.
Nah, ini dia contohnya. Adik belajar bahasa Indonesia. Kakak belajar bahasa Indonesia. Dari dua kalimat ini kita sama-sama menemukan bahwa strukturnya dari dua kalimat ini. Nah, ini dia strukturnya. Adik, kakak itu sama-sama subjek, belajar predikat, bahasa Indonesia pelengkap. Nah, kalau kita amati dari dua jenis kalimat ini, terdapat kesetaraan atau kesamaan. Dan ketika kita gabungkan menjadi satu kalimat, ternyata bisa menjadi adik dan kakak belajar bahasa Indonesia. Nah, ini sudah digabung menjadi kalimat efektif ya. Kalau misalnya belum digabung seperti ini, terpisah, itu adik belajar bahasa Indonesia dan kakak belajar bahasa Indonesia. Tapi untuk memudahkan dan untuk menjadi kalimat lebih menjadi efektif, itu adik dan kakak belajar bahasa Indonesia. Nah, ada satu ciri khas di sini, terdapat konjungsi atau kata hubung. Kata hubung untuk majemuk setara ini apa saja, Bu? Sebelum Ibu lanjutkan, nah, jadi ada tambahan lagi contoh-contoh dari kalimat majemuk setara. Ini berupa konjungsi penambahan. Konjungsi penambahan ini apa aja, Bu? Nah, kalau di sini kita temukan konjungsinya dan. Nanti ada konjungsi pertentangan. Pertentangan di sini adalah konjungsinya tetapi. Kita amati terlebih dahulu struktur kalimatnya. Dalam budaya modern, nah ini dianalisis sebagai keterangan. Wayang adalah subjeknya, berfungsi predikat, menghibur dan mendidik. Nah, ini adalah pelengkap. Lalu yang pertentangan, kelelawar aktif pada malam hari, aktif sebagai predikat, malam hari sebagai keterangan. Tetapi tidur pada siang hari. Nah, juga keterangan. Coba sekarang kalau dari dua kalimat ini kita pisahkan klausanya, apakah bisa berdiri masing-masing, Bu? Nah, wayang berfungsi menghibur. Itu yang pertama. Klausa kedua, wayang berfungsi mendidik. Nah, paham belum kira-kira? Sekarang yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari. Itu klausa ke-1, klausa keduanya, kelelawar tidur pada siang hari. Nah, bisa dipahami ya? Oke, kalau begitu konjungsinya apa saja, Bu? Nah, konjungsi yang lazim digunakan untuk majemuk setara ini adalah dan, atau, sedangkan, tetapi. Sekarang selanjutnya kita pelajari kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat. Sesuai dengan yang kita di awal belajar, majemuk itu berarti lebih dari satu klausa. Nah, terdiri atau memiliki dua klausa atau lebih. Dan karena bertingkat, dia sifatnya tidak sederajat. Apa Bu bedanya? Amati terlebih dahulu contoh dari kalimat ini. Gempa yang sangat kuat terjadi di Aceh sebelum tsunami terjadi. Nah, kalau kita amati dari satu kalimat ini terdiri atas dua klausa kan? Yang merah ini satu klausa, yang merah kedua, yang baris kedua ini juga klausa yang kedua. Coba amati, ketika gempa yang sangat kuat terjadi di Aceh, dia bisa menjadi satu kalimat utuh dan bisa berdiri sendiri. Tapi bandingkan dengan yang di bawah, sebelum tsunami terjadi. Nah, maksudnya apa nih, Bu? Nah, karenanya kalimat yang kedua ini tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada induk kalimat. Induk kalimat yang dari klausa pertama tadi. Itu yang dimaksud dengan kalimat majemuk bertingkat. Ingat ya, ada satu klausa yang sebagai induk kalimat dan klausa yang lainnya itu sebagai anak kalimat. Dan di antara induk kalimat serta anak kalimat ini dihubungkan dengan konjungsi subordinatif. Coba sekarang amati baik-baik. Ini jenis kalimat apa ya? Kompleks setara atau majemuk setara atau yang majemuk bertingkat, anak-anak? Coba Ibu tunggu. Iya, adalah contoh dari kompleks yang bertingkat. Tidak bisa kalau berdiri sendiri-sendiri, harus memiliki induk kalimat. Untuk mendapatkan hasil yang baik, ini adalah klausa pertama.
Peternak harus memelihara ternaknya dengan sungguh-sungguh. Klausa yang kedua, ini anak kalimat, ini induk kalimat. Oke ya. Nah, dengan demikian apa Bu ciri-ciri dari kalimat kompleks bertingkat atau majemuk bertingkat? Kalimat kompleks ini memiliki 2 buah subjek dan 2 buah predikat. Kalau yang tadi, yang majemuk setara, predikatnya bisa 1 kan, cuman 1 aja. Nah, kalau ini terdiri atas 2 predikat. Dan memiliki 2 buah peristiwa atau bisa lebih. Kedua strukturnya dipisahkan dengan tanda koma atau konjungsi subordinatif. Ini adalah struktur dari tiap-tiap klausa dan juga bagaimana antara induk kalimat dengan anak kalimat itu saling terhubung satu sama lain. Itu bisa berupa penambahan sifat, kemudian pemilihan sifat, bisa dalam bentuk perbedaan atau pertentangan, bisa dalam bentuk penjelasan, dan juga hubungan yang menunjukkan kelas ataupun subkelas yang dilaporkan. Wah, tambah pusing Bu dengan teorinya. Oke. Untuk selanjutnya kita akan pelajari jenis-jenis konjungsi. Tadi kita sudah di awal, Ibu sudah jelaskan bahwa dalam kalimat majemuk utamanya dibutuhkan konjungsi untuk bisa saling menggabungkan antara 2 klausa. Ada 2 jenis konjungsi nanti anak-anak. Konjungsi koordinatif dan subordinatif. Bedanya di mana Ibu? Nah, ini adalah contoh-contoh dari konjungsi koordinatif. Dia yang menghubungkan 2 unsur kalimat atau klausa yang kedudukannya setara. Karena koordinasi, tuh kata kuncinya ya. Apa saja Bu contohnya? Tadi dan, atau, tetapi, sedangkan. Kalau tadi di awal Ibu ngomong dan itu untuk penambahan atau untuk pemilihan, tetapi untuk penanda hubungan pertentangan, sedangkan untuk perlawanan. Bu, yang subordinatif yang bagaimana Bu? Nah, subordinatif ini yang menghubungkan 2 klausa yang hubungannya tidak sederajat. Jadi bisa kebayang ya sekarang kalau yang koordinatif itu untuk majemuk setara, sementara subordinatif ini untuk majemuk bertingkat. Karena menghubungkan 2 klausa yang tidak sederajat. Menghubungkan antara induk kalimat dengan anak kalimat. Apa saja Bu contoh dari subordinatif? Nah, ini untuk keterangan tujuan, ada agar, supaya, untuk. Untuk keterangan waktu, ada sejak, sewaktu, ketika, selama, setelah, sesudah, sebelum. Pembanding, seperti, laksana, ibarat. Sebab, karena, nah itu penanda keterangan sebab. Jika, asalkan, bila adalah keterangan syarat. Walaupun, meskipun, konsesif. Itu lebih semacam pertentangan begitu ya. Lalu alat, dengan atau tanpa, itu penanda keterangan alat. Dengan juga menunjukkan, bisa juga untuk menunjukkan penanda keterangan cara. Ada lagi nggak Bu? Nanti masih ada yang akan kita pelajari berupa pemakaian huruf pada laporan hasil observasi dan juga penulisan kata pada laporan hasil observasi. Tapi Ibu yakin ini sebetulnya di SMP sudah pernah, jadi Ibu akan bagikan dalam bentuk UKB saja ya, dalam bentuk modul. Jadi secara garis besar ini adalah unsur-unsur kaidah kebahasaan dari laporan hasil observasi yang tidak hanya digunakan untuk hasil observasi saja, tapi melainkan juga bisa diterapkan pada jenis-jenis teks yang lainnya. Ibu tunggu pada kolom komentar, ada pertanyaan, ada yang masih dibingungkan, silahkan di-share.